Pertama, tambahkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng ikan. Dan di sini ikan bawal sudah mama bumbui sebelumnya. Setelah dicuci bersih, ini dibumbui menggunakan jeruk dan garam sedikit kaldu jamur. Ini siap untuk kita goreng. Dan jika minyak goreng sudah panas, ini bisa kita masukkan ikan bawal yang sudah kita bumbui. Sambil menunggu ikan bawalnya bisa dibalik, kita bisa siapkan untuk bahan-bahan selanjutnya. Di sini bumbu yang dipakai akan kita iris haluskan. Tentunya semuanya sudah saya cuci bersih sebelum digunakan. Dan saya gunakan kurang lebih 5 siung bawang merah. Ini bisa kita iris, mau iris tipis ataupun kasar juga boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, ini juga saya pakai 2 siung bawang putih dan kurang lebih 4-5 cm jahe. Ini jahenya kita iris tipis dulu, kemudian ini bisa kita potong halus, potongan seperti korek api. Jika sudah, selanjutnya kita pakai 3 buah cabai hijau. Ini cabai hijau dengan ukuran besar dan ini tidak pedas ya. Ini kita iris sesuai selera. Di sini saya iris, tidak ambil bijinya. Bisa juga kita gunakan bawang bombay dan tomat. Karena stok di kulkas saya bawang bombay dan tomat habis, jadi saya gunakan bahan yang ada di rumah. Dan jika semua sudah selesai kita iris, bisa kita sisihkan. Dan ikan juga sudah bisa dibalik. Ini bisa kita balik perlahan. Untuk tingkat kematangan ikan bisa disesuaikan dengan selera. Jika saya menggorengnya sedikit garing dan ikan saya goreng di api sedang. Jika ikan sudah matang, ini bisa kita matikan api kompornya dan ikan bisa kita tiriskan. Jika sudah, bisa kita kembali nyalakan api dan ini saya gunakan sedikit minyak goreng. Jika minyak sudah panas, bisa kita masukkan bawang-bawang yang sudah kita iris. Di sini saya masukkan bawang merah dan bawang putih. Bisa kita tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya mengeluarkan aroma sedap. Jika bawang-bawang sudah mengeluarkan aroma sedap, selanjutnya saya masukkan jahe. Agar jahe lebih wangi, jahe bisa kita tumis sampai berwarna kuning kecoklatan. Nah, setelah jahe berwarna kuning kecoklatan seperti ini, selanjutnya bisa kita tambahkan secukupnya air. Untuk banyaknya kuah bisa disesuaikan dengan selera. Bisa kita aduk sebentar. Selanjutnya saya juga akan tambahkan tauco. Saya pakai 2 sendok makan tauco. Untuk banyaknya tauco juga bisa disesuaikan selera. Karena tauco sudah asin, saya tidak tambahkan banyak garam. Saya gunakan sedikit garam dan kaldu jamur, sedikit gula pasir, dan 1,5 sendok makan kecap asin. Kembali lagi sesuai selera ya, bisa ditambahkan bumbu dan penyedap rasanya sesuai selera. Ini bisa kita aduk. Selanjutnya ini jika sudah mendidih, bisa kita koreksi rasa. Mohon maaf banget, video saya masukkan larutan maizena dan saya tambahkan cabai besar yang sudah kita iris tadi. Itu videonya tidak terekam.
Intinya setelah koreksi rasa tadi dan rasa sudah pas, saya masukkan larutan maizena. Langsung saya tambahkan cabai besar dan saya masukkan ikan yang sudah kita goreng. Saya tidak masak lama agar cabainya tetap segar. Dan ini sudah matang ikan bawal tauconya. Ini sangat enak dan sangat wangi. Dimakan dengan sepiring nasi hangat. Waduh, ini sangat lezat dan bisa bikin gagal diet ya. Dan tambahkan minyak goreng secukupnya. Jika minyak sudah panas, bisa kita masukkan ikan bawal yang akan kita masak. Dan untuk ikan bawalnya akan saya goreng sedikit garing. Dan ikan bawal bisa kita goreng sampai matang, digoreng seperti biasa. Jika ikannya sudah matang, ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini saya gunakan 1 buah bawang bombay dan ini akan saya iris tipis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Jika sudah, bawang bombaynya bisa kita sisihkan. Dan di sini saya juga menggunakan kurang lebih 5 siung bawang merah. Dan ini juga akan saya iris tipis. Untuk banyaknya bawang-bawang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Semakin banyak bawang atau semakin banyak bumbunya, ini akan semakin enak ya. Ini bisa kita iris bawang merahnya sampai selesai. Jika sudah, bawang merah bisa kita pinggirkan. Dan di sini saya juga iris 3 siung bawang putih dan saya iris tipis juga. Jika sudah, bawang putih kita pinggirkan dan tidak lupa saya juga gunakan jahe kurang lebih 1 cm atau seruas jahe. Nah, ini saya cincang jahenya. Jika sudah, jahe bisa kita sisihkan dan saya juga gunakan daun bawang. Ini daun bawangnya saya iris panjang kurang lebih 2-3 cm. Jika sudah, daun bawang juga bisa kita pinggirkan. Selanjutnya saya juga iris kurang lebih 6 buah tomat. Dan untuk tomatnya sendiri saya iris 1 buah bagi 6 ya Bunda. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk besarnya irisan tomat. Jika semua bahan sudah selesai kita iris semua, ini siap untuk kita proses memasak. Tambahkan minyak goreng secukupnya di wajan dan jika minyak sudah panas, ini saya langsung masukkan bawang-bawangnya. Saya masukkan bawang merah dan bawang putih beserta jahe yang sudah kita cincang halus. Ini akan kita tumis sampai bawangnya berwarna kuning kecoklatan. Baru saya tambahkan dengan bahan yang lainnya. Jika bawang beserta jahenya sudah berwarna kuning kecoklatan, selanjutnya saya masukkan bawang bombay yang sudah kita iris tipis dan ini kita tumis sebentar saja, asal bawang bombay sudah tergerai itu sudah cukup.
Jika bawang bombay sudah tergerai semua, selanjutnya saya tambahkan 1 sendok makan saus sambal dan 3 sendok makan saus tomat. Nah, ini bisa kita aduk. Jika dirasa kurang, akan saya tambah lagi 2 sendok saus tomat. Jadi total saus tomat yang saya gunakan ada 5 sendok makan. Dan saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan sedikit air dan ini bisa kita aduk sebentar. Selanjutnya kita tambahkan garam dan kaldu jamur dan sedikit gula pasir. Ini kita aduk. Jika sudah mendidih, saya tambahkan tomat. Dan untuk tomatnya juga saya masak sebentar saja ya. Jika sudah, lanjut langsung saya tambahkan ikan yang sudah kita goreng dan sudah kita tiriskan. Nah, ikannya saya masukkan di dalam wajan agar bumbu-bumbunya meresap di dalam ikan ya. Nah, ini bisa kita bolak-balikkan ikannya agar rasanya meresap sempurna. Nah, jika semua sisi ikan sudah rata dengan saus tomat, selanjutnya saya tambahkan daun bawang. Ini saya aduk-aduk sebentar saja agar daun bawangnya juga tetap berwarna hijau dan segar ya. Jika sudah, ini bisa kita matikan api kompornya. Nah, ini ikan saus tomatnya sudah jadi. Ini benar-benar enak dan rekomendasi banget. Ini menunya sering kita temui di restoran ya, dan ini bisa kita masak sendiri dengan topping yang banyak. Untuk tomatnya dan bumbu lainnya atau bahan-bahan lainnya bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Keuntungannya masak sendiri memang sedikit ribet, tapi untuk bumbu-bumbu dan bahan-bahannya bisa kita tambah lebih banyak. Jadinya akan lebih enak dan lebih menarik. Wah, ini enak dan wangi banget ya teman-teman. Anak saya suka banget sampai nambah ya. Pertama, kita akan buat bumbu halusnya. Saya potong kecil-kecil 2 buah siung bawang merah. Ini bawang merah dengan ukuran yang besar. Saya potong kecil-kecil agar mudah untuk saya blender. Kemudian saya juga potong 5 siung bawang putih dan jahe. Ini jahe sebanyak seruas jari saja ya. Dan ini akan saya haluskan menggunakan blender. Jika mau ditumbuk juga boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini dia menu utamanya. Ikan bawal sudah saya iris, saya beri 2 garis. Ikan bawal sebelumnya juga sudah saya lumuri dengan jeruk. Nah, ini dia bumbu halusnya sudah di blender. Sekarang kita akan tambahkan bumbu lainnya. Masukkan 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh ketumbar halus, garam setengah sendok teh atau secukupnya juga, kaldu jamur, dan sedikit bubuk kunyit. Ini semuanya kita aduk ratakan. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 3 sendok teh kecap manis. Kembali ini diaduk ratakan. Jika semua bumbu sudah tercampur rata, ini bisa langsung kita balurkan semua bumbu di semua sisi ikan. Nah, agar lebih meresap, biasanya ikan saya marinasi selama 1-2 jam. Nah, setelah ikan saya marinasi kurang lebih 2 jam, nyalakan api kompornya dengan api kecil sesuai dengan di video untuk kebesaran apinya. Tambahkan 1 sendok makan margarin dan ini kita lelehkan. Setelah margarinnya leleh, bisa kita masukkan ikan yang sudah kita marinasi selama 2 jam.
Bumbu yang tertinggal di piring juga saya beri di atas ikan agar tidak mubazir dan agar ikannya full bumbu ya. Nah, sambil menunggu ikannya bisa kita balik, bisa kita siapkan untuk sambal ikannya. Pertama, saya iris tipis 5 siung bawang merah dengan ukuran yang besar-besar. Sambal kecap ini sangat simpel tapi rasanya sangat enak ya. Saya terinspirasi dari rumah makan sate yang di daerah saya. Biasa kita makan sate dengan sambal kecap seperti ini saja. Bisa juga ditambahkan dengan tomat. Tomatnya diiris kotak-kotak kecil. Dan bisa juga diirisi kol tipis-tipis. Bumbunya hanya sederhana tapi rasanya sangat enak. Bisa dicoba untuk sambal kecap kita. Dan setelahnya saya juga iris beberapa cabai rawit. Nah, untuk cabai dan bawangnya bisa disesuaikan selera. Setelahnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Dengan sambal kecap seperti ini saja sudah sangat enak ya. Ini sambalnya cocok untuk yang bakar-bakar. Jika biasa saya buat ikan bakar ataupun sate, saya akan buat sambal seperti ini. Simple tapi rasanya sangat cocok dan enak. Nah, setelah tunggu beberapa saat, ikannya sudah bisa kita balik-balik dengan perlahan. Dan ini sebenarnya akan kita panggang lagi dengan api kecil. Jika ikan sudah benar-benar matang di kedua sisi, baru akan saya olesi dengan kecap manis dan margarin. Nah, ini di kedua sisi ikan sudah benar-benar matang. Ini akan saya olesi dengan margarin. Saya gunakan 1 sendok makan margarin dan beberapa sendok makan kecap manis. Ini kita aduk campur ratakan. Setelahnya bisa kita olesi semua permukaan ataupun semua bagian ikan. Panggang sebentar lagi. Nah, ini ikan sudah siap untuk disajikan. Aromanya benar-benar harum dan ini rasanya sangat enak dan tampilannya juga sangat menarik. Jangan lupa disajikan dengan sambal kecapnya. Ini perpaduan yang sangat cocok. Dimakan dengan sepiring nasi hangat, ini akan buat gagal diet. Dan ikan panggang bawal ini kesukaan suami saya. Suami saya sering request dipanggang ikan bakar seperti ini. Dan kita juga bisa panggang ikan bakar di rumah dengan teflon ya. Jadi tidak sibuk lagi kita menyalakan bara apinya. Nah, ini akan saya coba. Ini rasanya benar-benar enak, mantap, sedap. Perpaduan bumbu dan ikan dan sambalnya ini sangat cocok dan enak banget. Ini rekomendasi ya. Baik, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke resep keempat. Ikan bawal yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita beri garis 2 bisa kita goreng di dalam minyak yang sudah panas. Sambil menunggu ikannya bisa kita balik, bisa kita siapkan untuk bahan-bahan selanjutnya. Bumbu yang sudah kita siapkan bisa kita iris sesuai selera. Dan tentunya bahan-bahan ini atau bumbunya sudah saya cuci bersih sebelumnya. Saya gunakan 1 butir bawang bombay ukuran sedang. Ini bisa kita iris tipis atau diiris sesuai selera. Jika sudah, bawang bombay bisa kita sisihkan. Dan di sini saya juga menggunakan kurang lebih 5 siung bawang putih. Bisa kita iris tipis. Untuk banyaknya bawang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika sudah, bawang putih juga bisa kita sisihkan. Dan saya juga menggunakan kurang lebih 7 siung bawang merah.
Dan ini juga akan saya iris tipis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Jika sudah, bawang merah juga bisa kita sisihkan. Di sini saya juga gunakan jahe, dan jahenya bisa kita potong atau kita cincang halus. Jika sudah, jahenya juga bisa kita sisihkan, dan saya juga gunakan cabai hijau besar, dan ini saya tidak ambil bijinya. Ini bisa kita iris tipis atau kita potong tipis. Bisa juga tambahkan buah tomat ataupun daun bawang dan bahan-bahan lainnya, disesuaikan dengan selera saja. Jika saya di rumah stoknya kebetulan adanya bahan ini, jadi saya gunakan kelima bahan ini saja. Jika sudah selesai diiris semua, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita cek ikan yang sudah kita goreng di awal apakah sudah bisa dibalik. Jika sudah, ini bisa kita balik dan kita goreng bagian sebelahnya. Karena wajan saya kecil dan ikannya terlalu besar, ini saya goreng bagian ekornya dan saya siram-siram agar memastikan ikannya matang merata. Ikannya sengaja tidak saya potong menjadi dua bagian karena saya lebih suka ikan yang bentuknya satu ekor ya. Jika sudah, ikannya sudah matang, bisa kita tiriskan. Selanjutnya, siapkan wajan dengan ukuran yang lumayan besar agar mudah untuk kita menumis ikannya. Tambahkan minyak goreng secukupnya. Jika minyak sudah panas, bisa kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis. Ini kita tumis sampai mengeluarkan aroma sedap. Jika bawangnya sudah mengeluarkan aroma sedap, selanjutnya saya tambahkan jahe yang sudah kita cincang halus, dan ini kita tumis sampai jahenya juga harum ya. Jika jahenya juga sudah harum, langsung saya tambahkan dengan bawang bombay, dan ini saya aduk sebentar. Jika ingin tekstur bawang bombaynya yang masih garing, bisa ditambahkan di akhir. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya saya juga tambahkan cabai hijau besarnya. Ini juga bisa kita aduk campur sebentar, dan saya juga langsung tambahkan ikan bawal yang sudah kita goreng tadi. Jika ingin hasil cabai hijau yang tetap masih segar, kita harus gerak cepat atau masukkan bahan selanjutnya dengan cepat. Di sini langsung saya tambahkan kecap asin secukupnya. Dan kecap manis secukupnya. Selanjutnya saya tambahkan kurang lebih 1 gelas air, dan untuk banyaknya kuah bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan saya juga tambahkan sedikit kaldu jamur dan sedikit garam. Nah, untuk garamnya kita tambahkan sedikit dulu ya, karena kita sudah tambahkan kecap asin tadi. Ini bisa kita aduk, campur ratakan dengan perlahan agar memastikan kecap dan bumbu lainnya meresap kedua bagian. Ikan juga saya balik. Nah, ini aromanya wangi banget.
Ini kita bisa masak sampai airnya atau kuahnya mendidih. Setelah ikannya sudah didih, ini bisa kita koreksi rasa. Dan ini saya rasa enak dan pas banget untuk asin dan manisnya. Ikannya ini enak banget. Rasanya sudah pas, ini bisa kita matikan api kompornya. Ikannya sudah bisa kita sajikan. Ikan bawal, kecap, cabai hijaunya sudah matang. Wow, ini cabenya juga masih segar ya. Dan ini juga wangi banget, rasanya juga pas. Sangat mudah bukan untuk memasaknya? Ini enak dan wangi banget ya teman-teman. Dan ini juga bisa dimakan anak-anak ya, karena anak saya juga makan ini. Ini tidak pedas sama sekali. Tampilannya sangat cantik dan menarik, membuat kita selera makan ya teman-teman. Ini bisa kita makan dengan sepiring nasi hangat. Ini akan saya coba. Ini enak banget. Tidak amis sama sekali. Sangat enak ya teman-teman. Nah, itu dia keempat resep masakan ikan bawal. Semoga bisa membantu bunda-bunda sekalian yang bingung besok mau masak lauk apa. Karena biasanya ibu-ibu terkendala dengan sayur yang akan dimasak besok. Jika punya ikan bawal ataupun sedang pengen makan ikan bawal, bisa coba salah satu resepnya dari saya ya. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum bisa di like dan juga di subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.